Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, lebih tepatnya video pertama bertemakan tentang CCNP. Apa itu CCNP? CCNP adalah Cisco yang cari aja kebanyakan di Google. Saya lupa. Mohon maaf. Kita Sienna guys. Sienna itu adalah Cisco Certificate yaitu Engineer. Oh, nggak salah. Oh, Associate. Sorry guys. Lupa. Oke, kita langsung saja. Tapi kita bahas ini adalah pertama dari CCNP. Pertamanya ya adalah lab EJRP. EJRP yang belum tahu, EJRP adalah Robotic Protocol, Dynamic Robotic Protocol yang sering dipakai, pasti dan dipakai oleh banyak perusahaan dan itu sangat efisien. Dan kita akan membahas tentang lab dasarnya, paling dasarnya banget lah. Nah, kita coba aja langsung ya. Bentar guys. Nah, ini ya. Di sini udah saya pasang 3 router ini dan sorry maaf. Oke, 3 router ini dan routernya sudah dipasang juga kabel-kabelnya ini. Ini kabel dari Gigabyte satu ini udah sama lah. Dan cara biar kelihatan tuh ini guys. Nah, dan yang belum tahu nih, saya ini pakai aplikasi simulator dari GNS3. Lumayan berat tapi ya cocok lah untuk mau belajar networking lewat simulator nih, cocok lah lumayan ya. Saya sekitar 2 giga lebih lah. Dan banyak sebenarnya, masih banyak lagi simulator kayak if atau yang dari Cisco-nya langsung ada juga, ada Cisco Packet Tracer, tapi Cisco Packet Tracer belum mendukung sampai semua materinya, semua mode-modenya, baru cuma di CCNA. Nah, CCNA kemarin saya belajar pakai simulator itu. Tuh. Oke, kita langsung saja. Ini sebenarnya sih lab tadi ya. Kita hapus saja dari awal. Kita dari awal saja. Kita delete. Delete. Nah, dia hilang ya. Di sini udah saya masukin router. Dan kalau kalian baru download GNS3 ini, kalian belum ada routernya. Nah, itu kalau saya udah ada router nih, 2 router ini nih. Tapi ya ini buat RDRP dasar ini kita pakai juga nggak apa-apa, masih bisa. Kita masukin 3 router. Tadi persis sama kayak tadi. 3 router. Sejarin kan biar cakep. Biar siap kan, siap. Kalau berantakan jadinya mana gitu kan. Barisan seperti barisan sholat gitu. Sholat tuh harus safnya harus lurus gitu kan. Oke. Langsung pasang aja kabelnya. Gigabyte. Ini Gigabyte juga. Jadi kalau ini ini fast Ethernet. Ini fast Ethernet. Sempatin. Nah, gitu ya. Kalau warna merah ini belum nyala berarti ya. Sama dengan warna merah gini belum nyala. Dan kalau yang cara nyalain pencet ini. Ya, biar bisa labim. Nah, hijau kan. Nah, kalau udah hijau berarti tanda nyala. Dan tadi sebelumnya ini belum nyala ya. Nah, kita kalau giniin hilang. Nyalain. Nah, ada. Ya, sulap gitu. Oh, enggak, maaf. Canda. Dan langsung kita kalau mau config ini, klik kanan, konsol. Nah, ini lagi booting. Ya seperti biasa lah, router pada umumnya bisa booting. Yang mesti gitu udah nggak apa-apa ya. Nah, ini booting ya. Ini nggak bisa di-enter. Nggak apa-apa, kita tungguin aja. Nah, ini udah deh, kalau gini udah. Nah, kita tinggal masuk ke mode globalnya ya, di mana itu kita bisa config di situ. Tinggal config global. Tapi kita bisa singkat jadi ini. Nah, config terminal. Asli kepanjangan itu config terminal. Dan gini aja udah bisa. Dan yang pertama kita harus lakukan itu adalah memasang IP di setiap interface. Gini ya. Dari router 1 ke router 2 itu routernya IP-nya 12. No. Ya. Dan dari router 2 ke router 3 itu 23. No. Iya, teman-teman. Kita pasang. Sama ada di interface Gigabyte 10. Kita interface. Ini kalau disingkat gini ya. Jadi kalau ini enggak.
Nah, gini. Mau tambah. Banyak kan I-nya. Interface. Nah, gini ya. Gigabyte, tapi ini saya singkat jadi G doang nggak apa. Satuin. Nah, gini ya. Itu udah masuk kalau ada tanda if ya gitu kan. If itu apa ya? Nah, teman-teman bisa cari lah, saya juga lupa. Nah, kita masukin IP-nya. IP address 1212 ya. 12 12 12 1 karena ada router 1. Karena setiap interface harus berbeda-beda ininya, berbeda IP-nya. Kalau sama tidak bisa. Oke. Maaf. Ini no. Ini /24 ya. Dan jangan lupa ini tadi no shutdown. No shutdown. Oke. Dan sebenarnya kita ini apa? Kita bisa langsung pasang RJRP-nya. Tapi kita diakhiri aja, kita pasang dulu semua IP di interface, baru kita routing biar rapih. Nah, ini udah. Aduh. Diam. Aduh, salah. Nah, kalau salah gitu ya. Kalau salah apa? Komennya kayak gini nih. Invalid input detected. Marker kan. Udah, kita masuk ke interface ya kan. Ini di router 2 yang nyantol tuh ada 2 interface. Jadi kita pasang IP dua-duanya. Sama kita pasang yang gigabyte aja dulu ya. Ini kita bisa singkat interface jadi INT gitu ya. Dan ini juga kita langsungin aja. Nah, lebih singkat, lebih padat. Sebenarnya banyak, hampir semua komen bisa. Jadi teman-teman bisa belajar aja di Google kan banyak tuh. Di Google, YouTube ya. Ini aduh lupa ngapain. Oh iya, pasti IP address 12 aduh 12 2. Nah, jadi router 1 2, sekarang di router 2 2. Biar samain aja. Ini sekedar tips aja dari saya. Jadi kayak IP yang di router 1 tuh belakangnya 1 semua gitu. Router 2 tuh router 2, 3 3 gitu. Segala tip aja. Nih, udah. Dan coba di no shutdown. Jadi kita no shutdown tuh nggak usah banyak, tinggal no sh nah gitu ya. Nah, kita masuk ke interface yang fast ethernet. Gini aja, fast ethernet dengan F. Nah, ini ya. Ini. Nah, kalau udah gini tuh, tandanya tuh udah nyambung. Gara-gara udah di no shutdown. Dihidupin jadi gimana ya penjelasannya. Nah, nanti di lain video aja ya. Nah, itu panjang nih. Jadi kita config dasarnya dulu ya. Ini kita udah masuk, tinggal pasang IP address-nya di yang ini 233. 232 karena router 2. 124. No shutdown. Dem. Nah, sudah ya, sekarang kita mau pindah ke router 3, hijrah ke router 3. Nah, hijrah ke router 3. Waduh, nah, karena sering lag gitu. Dan kalau dari saya, kalau mau pakai Gen 3 ini, RAM-nya di atas 8 lah. Nanti saya pakai Chemistry sama Filmora sih ya. Filmora ini lihat CPU-nya mentok 80 tadi 90 ya paling gede ya. Sebenarnya banyak mas ringan, tapi nggak apa ya. Itu standar saya aja. Nah, ini udah masuk interface. IP address ini 233. Ini app apa add. Aduh, ini tanah seleo nih. Ini 3 karena ada router 3. Bam. Nah, udah ya. No shutdown. Astagfirullahaladzim, lupa dong. Nah, kalau udah kita lupa satu. Kita pasang bentar, lupa. IP loopback di setiap router. Yang belum tahu IP loopback itu adalah interface virtual. Jadi nggak kelihatan hampa gaib. Oh enggak. Jadi kayak buat apa ya? Ya kalau kayak OSPF itu tuh penting sih, penting banget loopback. Ya nanti lain di video aja ya, lain video kalau kita bahas OSPF. Ini terus satu kita pasang dulu IP loopback ya. Ini tinggal interface loopback. Ini kita bisa singkat nih. Ya. Gini doang nih. Nah, gini doang udah. Tapi biar buat kalian kan biar complete ya. Titik 0.
Dan IP address-nya 11 karena dari router 1. Dan ini //23. Udah gitu. Nah, sekarang kita pasang di router 2, router 3. Nah, kita pasang di router 2 dan 3, router 2 dan 3. Kok pasang? Nah, bam. Nah, kan muncul interface. Nih kalau sesingkat nih ya. Bentar. Kalau singkat nih. Salah. Nah, udah bisa. Aduh, tinggal api add. Dududududa. Bam, bam. Nah, udah gitu. Tapi biar paham jadinya ini aja. Takutnya kadang saya juga lupa, sering lupa gitu. Ini apa ya? Oh ya lupa gitu. Kita pasang 3, 3, 3. Bam. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita config ke router EJRP-nya, routing EJRP-nya. Routing EJRP. Nah, ini kita bersihin aja dulu. Biar bersih suci. Masya Allah. Nah, kita pasang komen seperti ini. Router EJRP. Ini kita kasih automate system. Jadi kita pasang berapa aja terserah. Ya pasti harus sama ya. Harus sama kalau mau ini. Mau dijadiin satu routingan gitu. Kita pasang jadi 10 aja dulu ya. 10. Jalannya ini kayak identitas aja sih, identitasnya. Terus kita routingnya gini aja nih. Network. Maaf. Network. Di router 1 yang nempel cuman interface yang nempel IP-nya itu kan cuman 12 sama IP loopback. Nah, 2 IP itu yang di routing. Seperti itu ya. 12. Nah, ininya ini. Nah, sama juga ini juga net. Sebenarnya net doang bisa. Ya, net doang. Jadi IP loopback-nya. Nah, dan jangan lupa di no auto summary. Nah, udah gini ya. Sekarang kita routing di router 2. Maaf teman-teman. Router 2 biar bersih dulu. Nah, router EIGRP 10 network. Salah. Ya gini aja lah biar enak. Network ini 12 karena biar berhubungan. Kompat. Nah, dan ini ada 3 ya. Nah, kalau gini nih, saya kasih tahu ini. Ini kalau tanda ini nih. Nah, ini nih. Itu tandanya berarti sudah terhubung. Lihat ini aja net backbone IP tetangganya ini 12 1. Berarti IP 1. Nah, itu udah terhubung, guys. Seperti ya. Lalu ini coba ini, guys. Oke. Aduh lupa. Network astagfirullahaladzim. Karena yang 23. 23 no bim. Astagfirullahaladzim salah. Nah, gue salah gitu tuh. Gak sabaran tuh ya. Ini network, ini yang IP ini ya. Loopback. IP loopback. Takut salah saya. Oh iya kan. Astagfirullah. Nah, dan juga di auto. Nah, sebenarnya gak usah panjangnya bisa. Gini aja nih. Tuh bisa. Tuh, udah tanda gitu ya. Tanda tuh udah bisa berarti gitu ya. Aduh, kebanyakan. Ini ya, biar bersih. Nah, sekarang kita pindah ke router ya 3. Router 3. Pasang router EIGRP 10. Aduh, 10. Network. 23. No, name. Sabar aja, teman aja ya. Network. Nah, tanda-tandanya udah terhubung. Tanda notifikasi WA tuh ya. Network. Sekarang IP loopback ya. Dah.
Nah, tandanya itu udah terhubung. Ini sebenarnya udah terhubung ya. Kita cek aja nih ya, kita cek. Nah, kalau udah ini, cara ngecek sih, ya, table routing ya. Ngecek gini. Tuh, sekarang kita masih di config terminal mode global itu, jadi kita pakai do. Do IP root. Nah, ya. Nah, kayak gini teman. Sebentar kok kayak ada yang salah itu ya. Nah, kita pasang. Nah, tadi itu salah nih. Apa yang salah? Kita salahnya itu ini. Salah routing sih, salah routing IP yang salahnya itu harus ini ya. Kalau udah dikerja di perusahaan atau di mana tuh itu jangan sampai salah ya. Harus diperiksa bener kalau udah bener, semuanya udah bisa ngeping, udah bisa nyambung, baru bisa. Kalau kesalahan gitu tuh itu fatal banget sih. Jadi itu ya harus ini ya. Troubleshoot. Coba apa namanya tuh? Nah, kita pasang. Nah, yang harusnya dua ini, saya malah ngerouting yang 33. Sebenarnya 33 kan ada router 3, itu kan router 2. Nah, udah selesai. Dan sekarang tab routing yang seharusnya seperti ini ya. Nah, ini udah bener nih. Ini udah bener semua nih. Ya, ini udah bener semua. Sekarang kita coba ping. Ngepingnya gini aja, do ping ke router 3. Langsung 23. Nah, kalau tanda gini udah bisa. Nah, kita coba ngeping ini juga ya. Ngeping IP loopback di router 3. Dari router 1 ini. Tandanya udah bisa ya. Nah, kalau ini udah bisa. Ini bisa ya. Paham ya, paham. Kalau ada yang ditanyain gitu kan, ditanyain di kolom komentar ya guys ya. Ini pindah sini, aduh ini tengah-tengah gini ya kan. Nah, mungkin ya itu sekian ya. Itu sekian dari tutorial hari ini. Mungkin nanti di video-video selanjutnya bakal ada pasti bakal ada video selanjutnya. Jadi stay tune aja di channel ini. Nah, channel ini akan membahas tentang routing area request CNP. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Gimana sih cara bikin penutupan? Ya share ya, like aja. Dan ya, bye-bye. Stay tune.